Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatsyadi Marsyanda dari Politeknik Bakti Kartini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih Toxoplasma gondii. Apa sih Toxoplasma gondii itu? Toxoplasma gondii merupakan spesies organisme bersel satu atau protozoa yang hidup sebagai parasit. Toxoplasma gondii dapat menyebabkan penyakit yang disebut toxoplasmosis yang dapat diderita oleh semua hewan berdarah panas dan juga manusia. Toxoplasma gondii membutuhkan inang definitif dan inang perantara untuk melangsungkan hidupnya. Nah, apa sih inang definitif dan inang perantara? Inang definitif merupakan inang yang dibutuhkan untuk berkembang biak, sedangkan inang perantara hanya dibutuhkan untuk pertumbuhan sementara dan tidak untuk berkembang biak. Nah, siapa sih yang penasaran gimana siklus hidup mikroba tersebut? Yuk kita lihat animasi berikut. Dimulai dari inang definitif, yaitu mamalia pada kelas Felidae atau kucing-kucingan. Namun yang paling sering ditemui pada kucing. Biasanya parasit akan berkembang biak secara seksual di usus kucing. Lalu kucing akan mengeluarkan okista lewat feses. Perlu waktu 1-5 hari di lingkungan untuk sporulasi atau okista menjadi infektif. Sumber infeksi utama ada pasir, sayuran, dan air. Okista sporulasi bisa bertahan lama di media tersebut. Lalu ada inang perantara, misalnya kambing, domba, sapi, babi, burung, dan manusia. Infeksi dapat terjadi jika inang perantara menelan okista dari makanan atau air tercemar dan makan daging mentah atau setengah matang yang mengandung kista jaringan atau bradyzoid. Jika inang perantara terinfeksi, maka okista dalam tubuh berubah menjadi takizoid, fase aktif menyebar cepat. Takizoid kemudian membentuk kista jaringan atau bradyzoid di otak, otot, dan mata. Nah, udah tahu kan gimana siklus hidup Toxoplasma gondii? Sekarang yuk kita kenali gimana gejala, penyebab, dan cara pencegahannya. Gejala toxoplasmosis ini sangat bervariasi tergantung pada kesehatan individu. Pada orang yang sehat, infeksi Toxoplasma gondii seringkali tidak menimbulkan gejala atau hanya gejala ringan saja, seperti demam, kelelahan, nyeri otot, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Tetapi, untuk pasien yang mengalami imunnya lemah seperti pasien HIV atau AIDS atau pasien yang habis transplantasi organ, itu akan menimbulkan masalah yang lebih serius. Cara penularan penyakit toxoplasmosis. Yang pertama, makanan yang terkontaminasi dengan parasit Toxoplasma gondii yang biasanya terdapat pada daging rusa, daging domba, dan daging babi yang dimasak secara tidak matang. Yang kedua, kontak dengan kotoran kucing yang terinfeksi. Nah, manusia bisa terkena infeksi jika tidak sengaja menelan okista setelah bersentuhan dengan kotoran kucing. Yang ketiga, ada transmisi dari ibu ke anak. Yang keempat, ada transplantasi organ dan transfusi darah. Yang kelima, ada air yang terkontaminasi oleh parasit Toxoplasma gondii. Langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, masak daging hingga matang sempurna di suhu internal 66 derajat Celcius. Yang kedua, cuci tangan secara teratur. Yang ketiga, hindari konsumsi air yang tidak terjamin kebersihannya. Yang keempat, gunakan sarung tangan saat berkebun. Yang kelima, jaga kebersihan kotak pasir kucing. Apa aja sih pengobatan kalau misalnya kita terkena penyakit toxoplasmosis? Pengobatan toxoplasmosis. Sebelum dilanjut, pengobatan harus dengan resep dokter dan konsultasi apoteker dulu ya. Pengobatan toxoplasmosis kepada seorang yang mempunyai sistem tubuh normal. Yang pertama, biasanya dengan istirahat total dulu, lalu diresepkan obat pereda nyeri seperti Tylenol atau Advil. Lalu untuk mengobati infeksinya biasanya direkomendasikan seperti primetamin, sulfadiazid, clindamycin, atau minocycline. Sekian video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat.